Dulu ketika awal dibangun di era pemerintahannya Jokowi, kereta cepat Cina Jakarta-Bandung yang kemudian diberi nama WUS disebut simbol kemajuan. Sekarang jadi simbol beban. Saya Hersbun Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta cepat WUS yang katanya membanggakan Indonesia ternyata juga membawa utang yang ngebutnya luar biasa. Dan kini pemerintahnya Prabowo harus menanggung kecepatan itu dengan beban bunga utang dan cicilan pokok yang luar biasa besar. Topik ini saya pilih untuk memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo dan sekaligus menunjukkan bahwa beban masa lalu akan selalu menghantui pemerintahannya Prabowo sampai setidaknya 4 tahun ke depan. Mari kita mulai dari awal. Tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengumumkan proyek besar yang disebut akan mengubah wajah transportasi Indonesia, kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini digadang-gadang sebagai bukti nyata visi Indonesia maju dan sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi itu kerjanya dengan moto kerja, kerja, kerja. Cepat, modern, tanpa utang negara, tanpa dana APBN. Ini betul-betul dahsyat. Tapi 8 tahun kemudian janji itu berubah arah. Secepat rel WUS membelok di antara perbukitan Purwakarta. Nama resminya Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Sebuah perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dengan investor dari Tiongkok. Porsinya Indonesia 60%, Cina 40%. Biayanya awalnya hanya sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat. Itu yang dijanjikan oleh Cina setelah berhasil menyabotnya dari Jepang yang lebih dulu sebenarnya merencanakan proyek ini. Tapi ketika selesai, angkanya melonjak jadi lebih dari 7,3 miliar dolar. Atau sekarang ini kursnya beda-beda kayak naik turun, tapi sekitar 116 triliun. Dan sebagian besar ditutup dengan utang ke China Development Bank. Dari pinjaman inilah muncul istilah belakangan yang ramai disebut oleh para netizen, utang kereta cepat atau sebagian orang juga menyebutnya sebagai utangnya Jokowi. Bahkan para netizen juga menyatakan yang harus membayar utangnya itu Jokowi, bukan rakyat melalui APBN. Ya wajar kalau tetap Jokowi yang harus dibawa-bawa karena suka atau tidak suka proyek ini lahir, tumbuh, dan diresmikan sepenuhnya di era Joko Widodo. Bahkan seperti saya sebut tadi, keputusan untuk memilih Tiongkok ini bukan Jepang yang sejak awal merencanakannya membuat visibility study-nya itu diambil langsung di tingkat presiden dan Jokowi kepada sejumlah orang yang pernah bertanya kepada dia dengan tegas menyatakan bahwa ini adalah visi dia, ini adalah mimpi dia, ini adalah ide dia. Sejak awal Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa ini bukan proyek pemerintah, tidak pakai APBN. Karena apa? Proyeknya business to business, itu kata Jokowi pada waktu itu. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disinilah masalahnya. Tidak pakai APBN memang terdengar meyakinkan. Apalagi yang ngomong Jokowi yang pada waktu itu masih banyak orang yang tersihir dengan berbagai ucapannya. Beda dengan sekarang. Setelah orang mulai tersadar, setelah sihirnya hilang, mereka mulai rame-rame menuntut Jokowi. Tapi ketika perusahaan pelaksana adalah BUMN, ketika pinjaman ditanggung oleh PT KAI, ini perusahaan milik negara, bukankah pada akhirnya uang negara juga yang dipertaruhkan? Bukankah itu juga uang rakyat yang dipertaruhkan yang mereka bayar melalui pajak mereka ya? Pajak kita bukan pajak mereka ya maksudnya. Apalagi ini laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia menunjukkan tekanan berat akibat pembengkakan biaya WUS. Direktur PT KAI Bobi Rashidin menyatakan bahwa ini jadi bom waktu. Yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi memang
ini bom waktu, Bu. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara. Dan kalau BUMN merugi, siapa yang akhirnya diminta untuk menyuntik modalnya? Ya, pemerintah. Dan itu artinya dari APBN juga. Jadi sekarang pertanyaan publik dan juga tuntutan publik untuk Jokowi yang membayarnya, yaitu masuk akal. Kalau semuanya tanpa APBN, kenapa beban itu akhirnya berpotensi kembali ke negara? Dan yang lebih penting lagi, apa manfaat ekonomi yang sepadan dengan utang sebesar itu? Banyak yang menyatakan bahwa ini yang menikmati karena ada kalangan kelas atas, jadi rakyat juga, rakyat kelas kecil, rakyat miskin juga mensubsidi orang kaya. Data awal menunjukkan jumlah penumpang WUS itu masih jauh di bawah target studi kelayakan. Artinya pemasukan dari tiket belum tentu cukup untuk menutup biaya operasional. Itu ngomongin biaya operasional saja, apalagi cicilan utang gitu ya. Cicilan utangnya sekarang nilainya 2 triliun dan pemasukannya itu sekitar 1,5 triliun. Jadi kalau keretanya tidak bisa menghasilkan cukup pendapatan, siapa yang akan menutup kekurangannya? Di atas kertas, proyek ini mungkin bisa disebut investasi masa depan. Itu barangkali yang waktu itu dipikirkan oleh Joko Widodo. Menurut saya bukan hanya investasi masa depan, tapi juga dia ingin dikenang gitu sebagai Bapak Pembaharu Transportasi Indonesia, Bapak Modernisasi Transportasi Indonesia ya, karena membangun kereta cepat dan presiden yang tidak pernah dibangun oleh presiden sebelumnya. Dan biasanya para buzzer yang sekarang sebut termul akan menggunakan jargon yang sama. Presiden yang lain ngapain aja. Tapi ini di dunia nyata, angka-angka itu menunjukkan sesuatu yang berbeda sekali. Jauh bertolak belakang. Keretanya memang benar cepat, tapi menuju beban fiskalnya yang lebih berat. Pada waktu Jokowi memaparkan ini rencananya ini, sekilas proyek ini kan terlihat sederhana. Ada konsorsium, ada investor, lalu ada pinjaman dari bank luar negeri. Clear, nggak ada lagi, pemerintah nggak perlu mengeluarkan anggaran spesial pun, cukup menyetujui saja, dan kemudian abrakadabra, jadilah proyek cepat dari Cina itu. Tapi kalau kita buka lapis demi lapis, barulah kelihatan siapa sebenarnya yang menanggung risikonya. Jokowi selalu mengatakan ini proyek bisnis to bisnis, tidak pakai uang negara. Tapi siapa yang ada di balik bisnis itu? Mari kita bedah ya. Di pihak Indonesia tadi sebutkan 60%. Itu ada konsorsium yang dimiliki oleh BUMN. Ada PT KAI jadi leadnya, Wijaya Karya, PT PN 8, dan PT Kereta Api Property. Di Tiongkok itu 40% dipegang oleh China Railway International dan beberapa entitas di bawah BUMN China. Artinya di sisi Indonesia bisnisnya adalah perusahaan milik negara. Jadi kalau mereka rugi, siapa yang menutup? Ya tetap rakyat, lewat APBN, lewat penyertaan modal, atau lewat kenaikan utang BUMN, atau apapun namanya kalau ada uang masuk ke BUMN. Lalu siapa yang memberi pinjaman terbesar? Jawabannya tadi, China Development Bank. Nilainya sekitar 75% dari total pembiayaan proyek atau lebih dari 4,5 miliar US dollar. Pinjaman itu diberikan dengan tenor panjang, bunga tetap, dan jaminan utama berupa sovereign comfort letter. Ini ya sebenarnya surat jaminan kenyamanan dari pemerintah Indonesia, disebutnya begitu ya. Ya ini nyaman di Cina, tapi nggak nyaman di kita, bangsa Indonesia. Jadi meskipun secara formal bukan utang negara, IDB meminjamkan uang dengan keyakinan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek ini gagal. Dan ini bukan hanya keyakinan, ada semacam perjanjian tidak tertulis gitu bahwa ini ya pemerintah yang akan menjaminnya bila terjadi proyek ini gagal. Dalam prakteknya ini yang disebut sebagai bentuk quasi sovereign debt, utang yang secara hukum bukan milik negara, tapi secara moral dan politik tetap akan ditanggung negara karena proyeknya bermasalah. Masalahnya memang muncul ketika kemudian biaya proyek membengkak yang disebut sebagai cost of runs gitu ya. Laporan Reuters menyebut Indonesia dan Cina sepakat menanggung cost of run itu sebesar 1,2 miliar US dollar. Banyak juga beritanya di media-media kita. Dari jumlah itu sebagian besar kembali ditutup lewat pinjaman tambahan dari CDB. Jadi larinya ke situ-situ aja ya, begitu ada pembengkakan, larinya lagi ke CDB. Dan itu artinya utang kita bertambah, bunganya naik,
juga cicilan pokoknya juga naik. Dan siapa yang diminta untuk mengatur atau bertanggung jawab terhadap tambahan utang itu? Terkesan lagi-lagi bukan pemerintah, tapi swasta, PT atau BUMN, PT KAI sebagai induk dari konsorsium BUMN. Akibatnya utang KAI melonjak, laporan keuangan 2024 menunjukkan liabilitas jangka panjang KAI meningkat tajam, sebagian besar akibat penyertaan dan pinjaman terkait proyek kereta cepat. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga, oleh beban. Nah, ini menjadi apa langkah Pak Dirut untuk menyelesaikan ini? Karena kalau enggak, Pak, Bapak enggak dapat tantiem ini, Pak. Gaji jalan tapi tantiem enggak dapat. Ya karena nanti akan terlelap oleh beban keuangan dan ruginya KCIC. Ini kan ada yang salah, Pak, di WUS ini, Pak, sebetulnya. Dari dulu kami amati, waktu kami menerima proposal dari KCIC, dari kereta api cepat waktu itu, visibility study-nya kan, kalau optimistik tuh 76.000, Pak, penumpangnya. Kalau yang pesimis 50.000, Pak. Sekarang, Pak, baru 40-50% Pak, dari target itu, Pak. 20.000, 40% dari pesimis, Pak. Kalau dari optimis, itu cuma 30%, Pak. Ya pasti meleset semua keuangannya, Pak. Maka sekarang Bapak menanggungnya luar biasa besar. Kalau ditambah dengan cost overrun, sekarang utang Bapak sudah 5,35 miliar dolar US. Ya. Kalau catatan saya begitu, mungkin 7 lebih mungkin, tapi 5,35. Ya. Nah ini skenario ini kan harus dibereskan nih, Pak. Nah ini yang kita ingin tahu sebetulnya apa yang Bapak ingin lakukan. Menurut saya ini masa serius, Pak. Kalau enggak, Pak, tahun depan kami datang Bapak sudah rugi, Pak. Dan prestasi Bapak sebagai Dirut KAI yang baru akan tercoreng, Pak. Karena dianggap Pak Bowi ini gagal. Kalau tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin PT KAI akan butuh bailout atau suntikan modal negara. Artinya APBN juga ikut terlibat secara tidak langsung. Sama seperti bosnya Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada waktu itu berulang kali menegaskan APBN tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek kereta cepat. Secara hukum itu benar, tapi secara ekonomi tidak sesederhana itu. Ketika BUMN butuh penyertaan modal atau butuh penyihatan keuangan, maka APBN lah yang akhirnya dipanggil untuk menyelamatkan. Jadi meski secara teknis pemerintah tidak menandatangani pinjaman, secara politik dan fiskal risikonya tetap berada di pundak negara. Dengan kata lain, proyek ini adalah contoh klasik dari utang yang tidak terlihat di neraca negara, tetapi tetap menjadi beban di punggung rakyat. Ini barangkali banyak orang juga menyebutnya sebagai utang tersembunyi ya, dalam kriteria yang berbeda. Dan kalau kereta cepat ini tidak menutupi cicilan dan bunganya, maka bisnis to bisnis itu berubah menjadi bisnis to bailout. Itu dari sisi pemerintah Indonesia. Dari sisi pemerintah Cina, ya biasanya dia akan minta jaminan seperti yang terjadi di negara-negara lain yang terjebak dalam debt trap atau jebakan utang Cina ini. Ada aset yang diambil alih. Sekali lagi kalau kita menyebut contoh adalah apa yang terjadi di Sri Lanka dengan pelabuhan Hambantota. Mungkin kita perlu untuk sekali lagi membahas mengapa kemudian beban ini bisa mempengaruhi APBN, keuangan BUMN, dan bahkan meninggalkan bom waktu fiskal untuk pemerintahan berikutnya. Berdasarkan data yang muncul di berbagai media, sebagian besar pinjaman CDB itu memiliki tenor antara 30 hingga 40 tahun. Jadi artinya ini nanti bahkan pemerintahan sampai berganti beberapa kali, itu utang itu belum terbayar lunas. Dan dengan masa tenggang ini beberapa tahun, artinya cicilan pokok dan bunga baru akan terasa penuh setelah tahun 2026 sampai 2027. Dan itu artinya akan ditanggung oleh pemerintahnya Prabowo. Disitulah letak bom waktunya.
Pemerintahan berikutnya, siapapun presidennya akan menghadapi tekanan fiskal akibat utang proyek yang disebut tidak memakai APBN itu. Dalam istilah ekonomi itu disebut sebagai contingent liabilities, kewajiban tersembunyi yang belum muncul di neraca negara, tapi sewaktu-waktu bisa meledak dan menekan defisit. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan membayar semua ini? Pemerintah berikutnya, rakyat lewat pajak, atau BUMN lewat penjualan aset-aset mereka? Inilah yang saya sebut sebagai bom waktu fiskal. Karena ia tidak meledak hari ini, tapi pelan-pelan menghantam anggaran di masa depan. Ini betul-betul apes ini pemerintahan yang akan datang setelah Jokowi. Apalagi kalau kemudian pemerintahnya itu jatuh ke rezimnya Jokowi, ke dinasti Jokowi, itu bakal lebih parah yang menderita rakyat. Kita tidak tahu kalau sekarang aja 30-40 tahun, mungkin bisa tambah lagi kalau kemudian ditambah kereta cepat ke Surabaya misalnya, Jakarta-Surabaya, bisa sampai ratusan tahun yang akan datang. Tetapi kalau kita kembali lagi merujuk pada perhitungan dari almarhum Faisal Basri, seorang ekonom senior, dia menyebutkan bahwa 139 tahun ini utangnya tidak akan terbayar. Itu artinya kemudian sampai kiamat juga tidak terbayar, kata dia. Nah, ironisnya tumpukan utang tadi, yang mungkin lebih tinggi dari Menara Eiffel gitu ya, itu harusnya kan menjadi simbol kemajuan. Tapi sekarang itu bisa menjadi simbol beban. Apakah WUS ini bisa benar-benar menguntungkan secara ekonomi atau justru menjadi kereta cepat menuju utang yang lebih dalam? Jawabannya sangat jelas ya, karena walaupun pemerintah selalu menegaskan proyek ini akan menguntungkan, akan meningkatkan efisiensi, mempercepat mobilitas dan mendorong pariwisata, tapi realitasnya tidak seperti itu. Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Mari kita lihat datanya, bukan dari janji tapi dari angka di lapangan. Berdasarkan data resmi KCIC dan pemberitaan pada tahun 2024, rata-rata okupansi atau tingkat keterisian kursi WUS masih di kisaran 60-70%. Ini pun udah angka yang tinggi nih ya, saya kira ya. Jumlah itu cukup baik untuk fase awal, tapi masih jauh dari titik impas finansial yang diperkirakan baru tercapai jika okupansi mencapai di atas 80% secara konsisten. Ini kan 60-70% ini pun saya kira sudah di markup lah ya, karena ini kelihatannya lebih cenderung dihitung pada hari-hari yang ramai, pada hari-hari libur, apalagi libur nasional. Dengan tarif yang sekarang dipatok antara 150 sampai 250 ribu per penumpang, pendapatan WUS belum cukup menutup biaya operasional dan bunga pinjaman. KCIC memang menyebut ada tren positif, tapi belum ada laporan laba yang menunjukkan proyek ini benar-benar bisa menutup utang dan biaya perawatan. Di sisi lain, efek ekonomi bagi masyarakat sekitar juga masih minim. Kawasan Tegaluar yang digadang-gadang jadi transit oriented development masih sepi. Lahan-lahan di sekitar stasiun memang naik harganya, tetapi kan lahan di situ seperti biasa sudah dimiliki oleh pengembang besar, bukan masyarakat. Sementara konektivitas menuju stasiun terutama dari Bandung ke kota Padalarang atau Tegaluar ini masih belum efisien. Jadi alih-alih kereta cepat bagi sebagian warga, perjalanan justru bertambah panjang karena harus naik kereta lain atau mobil pribadi ke stasiun utama, stasiun di Kota Bandung. Dalam laporan studi awal, proyek ini memang diharapkan bisa balik modal dalam 30-40 tahun yang akan datang. Tapi sudahlah, tutuplah kertas-kertas ini, tutup buku saja karena itu tidak mungkin terjadi. Tapi itu kan asumsinya kalau okupansinya tinggi, di atas 80% dan bunga pinjamannya rendah. Sekarang bunga pinjaman CDB itu di kisaran 3-4% per tahun, ditambah biaya perawatan tinggi, dan juga potensi kenaikan harga-harga energi, target ini menjadi makin sulit tercapai. Dalam istilah bisnis, ini proyek yang secara politis cepat, tapi secara ekonomis lambat. Siapa yang diuntungkan? Rakyat Indonesia punya kereta modern, simbol kemodernan yang bisa dibanggakan ke dunia luar. Kita yang diuntungkan? Saya kira bukan. Yang diuntungkan adalah China Development Bank, mendapatkan pinjaman dengan bunga stabil selama puluhan tahun,
kemudian juga perusahaan konstruksi Cina yang memperoleh kontrak miliaran dolar, juga para tenaga kerja dari Cina yang banyak terlibat dalam proyek ini. Sementara Indonesia menanggung risiko fiskal, risiko operasional, dan risiko politik. Dan ini dalam jangka pendek, ya seperti apa yang dilakukan oleh Jokowi, proyek ini memberi pencitraan. Kita sudah punya kereta cepat. Jokowi adalah simbol modernisasi transportasi di Indonesia. Tapi dalam jangka panjang yang menikmati keuntungan justru para kreditor dan kontraktor asing. Wus memang cepat di lintasan, tapi jangan sampai dia juga jadi cepat dalam menumpuk beban baru di punggung rakyat. Dalam ekonomi tidak ada yang gratis juga. Setiap utang hari ini adalah pajak esok hari. Dan setiap proyek yang dibungkus dengan kata-kata yang luar biasa indah, kebanggaan nasional, simbol kemajuan, seringkali menyembunyikan fakta sederhana. Kebanggaan dibayar dengan cicilan utang yang sangat panjang. Dan pada saat itu saya kira orang-orang yang bertanggung jawab seperti Jokowi, kemudian juga ada dulu waktu itu adalah Rini Sumarno, Menteri BUMN yang ngotot untuk menjalankan proyek ini walaupun ditolak oleh Menteri Perhubungan Ignatius Johan. Mereka mungkin sudah tidak bersama kita lagi dan mereka tidak tahu bagaimana beratnya beban hidup rakyat dan pemerintahan berikutnya yang mereka tinggalkan. Saya Arsumno Arif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.